Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang kepercayaan masyarakat praaksara. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Diharapkan kalian dapat menganalisis teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dan mengolahnya menjadi informasi tentang teori masuk dan berkembangnya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan kita masa kini. Kalian belajar materi ini, diharapkan kalian dapat memahami dan menyajikan sebuah karya tulis tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, itu masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina dan India yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan, itulah yang menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berkembang di India menyebar ke Indonesia. Nanti bisa kalian lihat gambar petanya ya. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke wilayah Indonesia atau Nusantara, masyarakat menganut sistem animisme dan dinamisme. Kepercayaan itu dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk. Periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga Masehi, di mana pada saat itu masyarakat Nusantara belum mengenal agama dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, kita lanjut ke teori pembawa ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini diungkapkan oleh Van Leer. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha datang dibawa oleh golongan Brahmana. Dan yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria menyatakan jika masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu karena sekitar abad keempat hingga abad ke-6 Masehi di India sering terjadi peperangan. Oke, lanjut. Selanjutnya teori apa lagi, ada yang tahu? Oke, yang ketiga adalah teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Dia menyatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui perdagangan antara India dan Nusantara. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Dalam teori ini menyatakan bahwa banyak orang Indonesia yang berziarah ke India dan belajar di sana. Selanjutnya mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Lanjut ke proses interaksi masyarakat di berbagai daerah ya. Dalam berkembangannya kehidupan masyarakat Nusantara terjalin hubungan antara perdagangan India, Cina, dan Indonesia. Dan terjadilah alkulturasi budaya Hindu-Buddha India dengan budaya asli Nusantara secara damai melahirkan budaya baru yang disebut dengan budaya Hindu-Buddha Nusantara. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha itu bukan cuma satu sistem yang mempengaruhi, hampir menyeluruh setiap aspek kehidupan. Salah satunya yaitu adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dulunya dipimpin oleh kepala suku, sedangkan sekarang di waktu Hindu-Buddha dipimpin oleh seorang raja. Dan perubahan pada sistem sastra dan aksara, kalender, dan kepercayaan. Sistem
sistem kepercayaan. Dulu Indonesia, Nusantara ya, masyarakat Nusantara masih menganut sistem atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah orang-orang India datang ke Nusantara, mereka membawa ajaran agama Hindu-Buddha. Akhirnya masyarakat Indonesia menganut agama atau ajaran Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ini masuk ke Nusantara dengan melalui beberapa jalur tadi ya, ada teori-teorinya. Dan masyarakat menerima dengan toleran karena mereka menerima dengan toleran karena mereka hampir mirip kepercayaannya, animisme dan dinamisme, sedangkan mereka Hindu-Buddha juga hampir mirip seperti itu. Perbedaan antara agama Hindu dan Buddha terletak pada kalau agama Hindu itu mengenal sistem kasta dan kitab sucinya adalah Weda, sedangkan agama Buddha itu tidak mengenal sistem kasta dan kitab sucinya Tripitaka. Bisa kalian lihat gambar di berikut ya. Itu adalah hasil budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada gambar Borobudur. Materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya. Silahkan kalian membuat map sebaik mungkin. Di situ sudah ada kelompoknya ya, terbagi menjadi 4 kelompok. Dan nanti jangan lupa tugasnya dikirim melalui Google Classroom seperti biasa. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, kita ucapkan dengan mengucap alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa di rumah saja gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.